Halo semuanya, perkenalkan nama aku Liana Tufahirunisa dengan NIM C1401241045. Nah, hari ini aku mau menjelaskan materi ataupun mempresentasikan suatu materi yang judulnya induksi hormonal dan hipofisasi pada ikan. Nah, gimana sih? Mungkin kalian ada yang pertama itu selalu dengar kata hormon. Hormon itu apa sih? Nah, oke, kita bahas mengenai hormon. Hormon merupakan suatu zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Nah, jadi si kelenjar endokrin ini dia mengeluarkan atau memproduksi yang namanya hormon. Nah, hormon ini membawa pesan kimia dan mengatur berbagai aktivitas di dalam tubuh kita. Nah, fungsi hormon ini dia mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan tubuh kita. Nah, fungsi fisiologisnya kita bisa bagi menjadi tiga, yaitu pertumbuhan, metabolisme, dan juga reproduksi. Nah, kita bisa lihat di gambar, itu ada bagian reseptor. Nah, sejatinya hormon merupakan sel yang tidak aktif pada saat dia di dalam aliran darah dan akan aktif pada saat dia mengenai reseptornya sendiri. Oke, next. Nah, selanjutnya cara hormon ditransfer di dalam tubuh. Nah, hormon ini dikeluarkan atau diproduksi oleh kelenjar endokrin untuk kemudian masuk ke dalam aliran darah. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya yang bagian merah itu merupakan aliran darah. Nah, aliran darah itu akan membuat hormon terus didistribusikan ke seluruh tubuh dan juga selama di dalam darah itu sel hormon tidak akan aktif atau inaktif ya. Nah, selanjutnya saat di dalam sel darah itu hormon akan terikat pada protein plasma ataupun bergerak bebas aja. Nah, nanti pada saat yang sudah ditentukan, hormon akan keluar dari jaringan darah dan akan pindah ke dalam sel aktif yang memiliki reseptor spesifik tertentu dia. Nah, nanti itu akan menghasilkan respon fisiologis tertentu terhadap hormon tersebut. Nah, selanjutnya itu ada dua jenis cara pelekatan atau cara masuknya hormon ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya dilihat dari membrannya, nah ada dua. Yang pertama tuh dia sifatnya larut dalam minyak. Nah, kalau misalnya dia larut di dalam minyak, di dalam darah itu dia nggak bebas, tapi dia sifatnya terlekat dengan protein tadi. Nah, kalau misalnya reseptornya itu ada di dalam tubuh, ada di dalam sel, maaf. Nah, ada di dalam sel. Jadi dari membran itu dia masuk dulu ke dalam sel, lalu mengenai reseptornya. Nah, kalau misalnya yang kedua itu ada larut air. Nah, kalau misalnya yang larut air ini dia tidak bisa masuk, tidak usah masuk sel gitu untuk masuk ke dalam reseptornya karena reseptornya itu ada di bagian membran sel. Nah, selama di darah juga kita bisa lihat kalau misalnya dia itu nggak terikat sama protein atau sifatnya bebas. Oke, next. Nah, selanjutnya klasifikasi hormon atau pembagian hormon berdasarkan tempat kerjanya. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu hormon umum dan hormon lokal. Apa bedanya? Hormon umum merupakan hormon yang bekerja jauh dari tempat asalnya. Jadi dia dikeluarkan di situ tapi tidak bekerja di situ. Nah, cirinya itu dia dilepas ke aliran darah, bekerja pada organ jauh dan efeknya itu bisa luas dan mempengaruhi sel-sel jauh. Nah, responnya ini bisa terlihat pada pertumbuhan ikan, metabolisme dan juga reproduksinya. Nah, selanjutnya hormon lokal. Hormon lokal tuh kebalikannya. Nah, hormon ini tuh bekerja pada di tempat atau di dekat tempat disekresikannya. Nah, dia tuh tidak lewat darah jauh, kerjanya tuh hanya di tempat dia diproduksi aja. Nah, efeknya tuh masuknya lebih lokal lah ya. Nah, hormon lokal ini terbagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu parakrin, yang kedua autokrin. Apa bedanya? Hormon parakrin ini dihasilkan atau diproduksi oleh salah satu sel dan akan dipakai oleh sel sebelahnya. Jadi dipakai oleh tetangganya. Nah, selanjutnya hormon autokrin. Hormon autokrin itu merupakan hormon yang dihasilkan oleh salah satu sel dan dipakai oleh sel itu sendiri. Jadi bagian hormonnya itu akan dikeluarkan kan karena di dalam sel itu masih inaktif ya. Nah, pada saat dia keluar lalu ditangkap lagi oleh reseptornya sendiri. Oke, next. Selanjutnya yaitu kita membahas induksi hormonal. Induksi hormonal itu apa? Induksi hormonal merupakan proses pemberian rangsangan hormon baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh, intro dan ekstro, yang memicu respon fisiologis tertentu seperti pematangan gonad, ovulasi dan juga pemijahan. Nah, tujuannya di dalam budidaya ada 3. Yang pertama memperoleh gamet di luar musim mijah. Nah, yang kedua itu memperoleh gamet lebih dini. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan juga prediktabilitas dari ovulasi dan spermiasi ikan. Nah, next. Selanjutnya ada 2 jenis hormon induksi yang biasanya dipakai di dalam budidaya ikan. Yang pertama itu OODF. OODF merupakan hormon yang digunakan untuk merangsang pematangan gonad, telur biasanya atau oosit lah ya. Nah, kalau misalnya ciri-cirinya tuh dia meningkatkan proses vitalogenesis. Vitalogenesis itu merupakan pengisian dari kuning telur. Nah, dia tuh juga membuat ovarium dari ikan itu berkembang sampai di tahap siap ovulasi. Nah, selanjutnya dia juga berperan di maturasi dan juga rematurasi. Nah, biasanya digunakan oleh para pembudidaya untuk ikan yang belum matang gonad ataupun ikan virgin dan pasca pemijahan. Nah, karena dia rematurasi kan ya. Nah, selanjutnya itu ada ovaprim. Kalau misalnya ovaprim itu beda.
serupa tapi tak sama. Nah, hormon ini tuh memicu ovulasi dan juga pemijahan, di mana isinya tuh kan GnRH ya, hormon gonadotropin hormon, dan juga antidopamin, yang membuat stimulasi hipofisa dan ngeluarin FSH dan LH, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Nah, pada saat LH meningkat, terjadi ovulasi. Biasanya hormon ovaprin ini digunakan oleh para pembudidaya untuk mematangkan telur yang sebelumnya udah matang gonad. Nah, itu tuh jadi hormon ovaprin itu membantu ikannya mematangkan lebih matang lagi dan juga membantu buat memijahkan atau ovulasinya, gitu. Next. Selanjutnya mengenai kelenjar hipofisa. Hipofisa itu apa? Hipofisa itu punya nama lain yaitu kelenjar pituitari, yaitu kelenjar endokrin yang letaknya itu di dasar otak. Jadi di bagian bawah otak, tepat di bagian hipotalamus, tapi di bagian bawahnya yang fungsinya itu sebagai master gland atau kelenjar utama. Dia tuh mengatur kerja banyak kelenjar hormon dari dalam tubuh. Nah, letaknya tuh spesifiknya ada di cekungan sel tursisa dan juga terhubung dengan tangkai infundibulum. Ukurannya tuh atau ciri-cirinya ya, bisa kita lihat itu bentuknya kecil tentunya. Terus warnanya putih, berbentuk bulatan, dan juga beratnya 2-3 mg. Selanjutnya, kita bakal membahas mengenai donor hipofisa. Nah, kita tahu kalau misalnya hipofisa itu merupakan suatu kelenjar yang dia dapat mengatur keseluruhan hormon di dalam tubuh. Nah, kelenjar hipofisa ini, dia tuh salah satunya berperan dalam mematangkan gonad ikan dan juga pemijahan atau reproduksi ya. Nah, kelenjar pituitari ataupun hipofisa ini sebenarnya bisa didonorkan. Nah, donor hipofisa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu homoplastik, heteroplastik, dan juga universal. Nah, ketiganya ada syarat tertentu. Yang pertama itu homoplastik. Homoplastik merupakan keadaan di mana spesies ikan yang menjadi pendonor hipofisa ini sama dengan ikan yang menerima atau resipiensnya. Nah, tapi ada plus minusnya. Plus minusnya itu sangat cocok secara fisiologis, efektif, dan juga penolakannya pasti lebih rendah. Tapi minusnya itu ketersediaan itu pasti terbatas dan juga tidak fleksibel antara spesies. Nah, untuk heteroplastik, kebalikannya dari homoplastik. Spesies ikan yang jadi pendonor itu beda dengan ikan yang menerima atau resipien. Nah, plusnya ya bagus dilakukan untuk spesies ikan tertentu dan juga terbatas. Untuk minusnya, dia bakal ada kemungkinan yang tidak cocok. Next. Nah, yang ketiga merupakan universal. Nah, universal merupakan spesies ikan tertentu yang menjadi pendonor dan dapat diterima oleh hampir seluruh banyak resipien. Nah, dia tentunya pasti punya plus minusnya. Plusnya dia menjadi ikan yang sangat bermanfaat dan meningkatkan produktivitas budidaya karena bisa dipakai untuk semuanya gitu. Nah, tapi minusnya dia tuh punya resiko ketidakcocokan pada beberapa jenis ikan atau ikan yang menjadi pendonor ini tuh yang awalnya dia nggak langka bisa aja menjadi langka karena banyak dipakai untuk donor hipofisa. Nah, mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan. Mungkin ini daftar pustaka yang aku gunakan, bisa dilihat aja. Mungkin segitu, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.